Sebelum korban meninggal dunia, korban sempat muntah-muntah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ini Movie. Semoga kalian yang lagi nonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan jalan rezekinya, dan juga dimudahkan semua urusannya. Oke bro, kali ini gue coba kembali dengan sebuah artikel menarik yang coba gue kemas, gue rangkum, dan gue coba ceritakan kembali ke teman-teman semua. Jadi, lu cukup duduk diem, nonton video ini sampai selesai, biar gue yang ceritain buat lu semua. Sebelum gue cerita lebih jauh, buat lo yang belum subscribe channel ini, silahkan lu tekan tombol subscribe dulu di bawah video ini, biar lo dapat info-info terbaru tentang video gue. Gak perlu banyak cincong lagi bro, langsung aja ke pembahasan video ini. Mengangkat topik cerita mistis kerap mewarnai kehidupan masyarakat. Di Indonesia, banyak cerita mistis yang sering terdengar. Bahkan gak jarang, cerita-cerita tersebut menjadi sebuah cerita yang bisa dipercaya. Cerita yang gua angkat kali ini adalah cerita dari bagian barat Indonesia, yaitu di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, ada hantu yang terkenal dengan nama Begu Ganjang, atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hantu panjang. Dan tidak jarang masyarakat di daerah ini percaya berbagai kejadian mistis yang terjadi dalam kehidupan mereka disebabkan oleh hantu ini. Seorang pria yang tinggal di Jalan Makmur, Tembung, Deli Serdang misalnya. Pria ini bernama Kurniawan. Pria ini sempat menceritakan pengalamannya tentang keseraman dari Begu Ganjang. Menurut pria 25 tahun ini, kejadian yang dialaminya tersebut sudah berlangsung kira-kira 5 tahun yang lalu. Kurniawan menceritakan bahwa kejadian tentang Begu Ganjang menimpa tetangga di dekat rumahnya. Bahkan, tetangga dari si pria tersebut sampai meninggal, diakibatkan karena kejadian mistis yang diduga karena kerjaan dari si Begu Ganjang. Jadi si Kurniawan ini bercerita bahwa tetangganya tersebut yang juga seorang pria sempat berlibur atau berkreasi ke daerah Brastagi. Di sana tetangganya tersebut berjalan dan memetik jeruk di sebuah perkebunan dan tanpa izin dari pemilik kebun tersebut. Dan kemudian jeruknya tersebut sempat dimakan, ujar Kurniawan. Di sini si Kurniawan tidak mau mengatakan siapa nama dari tetangganya tersebut. Gua anggap ini sebagai privasi yang coba dia simpan. Kemudian sesampainya di rumah, tetangganya tersebut mengalami sakit perut. Oleh keluarganya, tetangganya tersebut dibawa ke rumah sakit. Tapi anehnya, pihak rumah sakit mengatakan bahwa kejadian yang dialami oleh tetangganya tersebut bukan disebabkan oleh persoalan medis. Nah, di situ keluarganya mulai bingung. Lalu tetangganya tersebut cerita bahwa dia sempat memakan jeruk di perkebunan saat dia berkunjung ke Brastagi tersebut. Ujar si Kurniawan yang tidak mau menyebutkan nama dari tetangganya tersebut, bahkan inisial dari tetangganya tersebut. Kemudian selanjutnya, pihak keluarga membawanya ke paranormal yang berada di daerah Jalan Sukamaju, Tembung, Deli Serdang. Kemudian, paranormal tersebut mengatakan bahwa kejadian yang dialami oleh si korban adalah akibat dari perbuatannya yang memetik buah jeruk di perkebunan di Brastagi tersebut. Dan, kata si paranormal, korban memetik jeruk tanpa izin. Dan perbuatan itu tidak disukai oleh makhluk di sana karena dianggap itu hal yang tidak baik dan tidak sopan. Kurniawan menuturkan, setelah mendapat saran dari paranormal, korban dibawa kembali ke Brastagi untuk menemui si pemilik kebun jeruk. Dan ketika bertemu si pemilik kebun jeruk, sempat dilakukan ritual-ritual khusus sebagai bentuk permohonan maaf. Tapi ritual tersebut tidak berhasil, sebab Begu Ganjang penunggu kebun jeruk tersebut tidak mau memaafkan. Hingga akhirnya penyakit yang diderita oleh si korban tak kunjung sembuh. Kurniawan mengungkapkan setelah ritual adat yang dilakukan, penyakit si korban tidak kunjung sembuh hingga akhirnya meninggal dunia. Dan sebelum korban meninggal dunia,
korban sempat muntah-muntah darah. Dan kata si Kurniawan, ia mengatakan terkadang ia tidak percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi makhluk halus. Tapi setelah ia melihat sendiri kejadian yang menimpa tetangganya tersebut, mungkin ia agak sedikit berubah pikiran. Seorang paranormal di kota Medan, sebut saja Abah Rahman, ia menyebutkan bahwa Begu Ganjang merupakan cerita ataupun kisah yang hidup dan sudah berada di tengah-tengah masyarakat sejak dulu, khususnya di Sumatera Utara. Dia mengatakan bahwa Begu Ganjang merupakan salah satu cara yang dilakukan seseorang yang bisa memerintah roh-roh jahat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, seperti mencelakai, membunuh, atau mendatangkan musibah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kenapa disebut Begu Ganjang? Karena konon saat kita bertemu dengan hantu tersebut, hantu itu akan semakin panjang dan semakin panjang. Maka dari itulah kenapa hantu tersebut dinamakan Begu Ganjang. Dan Abah Rahman menambahkan, cerita-cerita yang berkembang di masyarakat tentang Begu Ganjang, tentang orang-orang yang mendapatkan sebuah penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Tidak bisa semata-mata kita kaitkan bahwa orang tersebut mengalami gangguan dari Begu Ganjang. Dan kita sebagai masyarakat jangan terburu-buru dan jangan gegabah menuduh seseorang tersebut memiliki atau memelihara Begu Ganjang. Karena menurutnya Begu Ganjang itu hanya sebuah pengistilahan saja, karena sejatinya itu adalah roh yang dipuja, yang bisa dikendalikan oleh seseorang untuk tujuan-tujuan tertentu. Oke bro, kira-kira itu adalah sedikit dari cerita dan penjelasan terkait hantu atau makhluk halus yang ada di Sumatera Utara. Mungkin itu adalah satu dari sekian banyak cerita atau mitos-mitos yang ada di daerah Sumatera Utara. Buat teman-teman yang sedang nonton video ini dan kalian punya cerita-cerita menarik tentang makhluk-makhluk halus yang ada di sana, kalian bisa komen dan memberikan sugesti kepada gue. Pelajaran yang bisa gue ambil dari cerita gue di atas barusan adalah dimanapun kita berada, kita harus bisa saling menghargai. Apalagi kalau kita berada di tempat-tempat yang baru kita kunjungi. Dan akan lebih aman untuk kita jika kita bisa menghormati dan menghargai penghuni-penghuni di lokasi tersebut. Karena apa yang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Kalau lu senang sama video gue, silahkan lu subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan jangan lupa lu share juga ke teman-teman lu semua. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you next time.